Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasani Abdul Karim. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, serta dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pertama, sejarah Islam. Sejarah Islam merupakan perjalanan panjang yang dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Islam pertama kali diturunkan di Mekkah pada abad ke-7 Masehi. Pada periode awal ini, dakwah Nabi Muhammad SAW difokuskan pada penanaman akidah tauhid, pembinaan akhlak, serta penolakan terhadap praktik kemusyrikan yang berkembang di masyarakat Arab pada saat itu. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan penentangan, dakwah Islam tetap berjalan dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Setelah peristiwa hijrah ke Madinah, Islam mulai berkembang tidak hanya sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai sistem sosial dan pemerintahan. Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara. Pada masa ini, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial, ekonomi, hukum, dan pertahanan. Piagam Madinah menjadi bukti nyata bagaimana Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, toleransi, dan persatuan. Kemudian, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Masa ini dikenal sebagai periode kepemimpinan yang ideal karena dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesederhanaan. Pada masa ini, wilayah Islam berkembang pesat dan sistem pemerintahan mulai tertata dengan baik. Selanjutnya, kekuasaan Islam memasuki masa dinasti Umayyah. Pada periode ini, sistem pemerintahan berubah dari musyawarah menjadi monarki turun-temurun. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah Islam hingga Afrika Utara dan sebagian Eropa. Ini fokus utama pemerintahan berada pada stabilitas politik, administrasi negara, dan ekspansi wilayah. Berbeda dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah lebih menitik beratkan pada pengembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Masa Abbasiyah ini dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, filsafat, kedokteran, dan matematika berkembang pesat pada saat itu. Kemudian, berdirinya Baitul Hikmah itu menjadi simbol kemajuan intelektual umat Islam pada masa tersebut. Dengan demikian, kesimpulannya, setiap periode dalam sejarah Islam itu memiliki ciri khas dan kontribusi masing-masing. Keseluruhan perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban yang berpengaruh besar dalam sejarah dunia. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.